Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang ilmu pemerintahan dan manfaatnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Syahrul Ardiansyah dengan NIM 2194015 dan saya Sania dengan NIM 219401899, Sania Afin dengan NIM 2194017, Novinda Astrid WS dengan NIM 2194028, Miko Yulianto dengan NIM 2194029, Paulita Sekarnium dengan NIM 2194016, RR Evelinda Mirantika dengan NIM 2194016, Taufik Rohman dengan NIM 219400202, Aulia Karisma Putri dengan NIM 2194090, dan terakhir yaitu Rizky Setiawan dengan NIM 2194003. Dan selanjutnya tentang sejarah perkembangan ilmu pemerintahan. Pada zaman purba, sejarah menunjukkan bahwa manusia telah diperintah oleh tak terbilang sistem pemerintahan. Dan pada abad pertengahan, selama masa ini tidak jelas siapa yang sebenarnya memerintah. Dan pada saat zaman baru terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pandangan tentang politik dan pemerintah memisah pandangan tentang filsafat dan etika. Kedua, berangsur-angsur berkembangnya ilmu pengetahuan baru yang membahas aspek-aspek negara. Revolusi industri adalah proses perubahan dari ekonomi agraris dan kerajinan kepada industri serta manufaktur mesin. Ilmu pemerintahan dan ilmu lainnya. Ilmu pemerintahan memiliki hubungan erat dengan ilmu kenegaraan. Yang pertama, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik. Hubungan tersebut dapat dilihat dalam organisasinya yang tersusun berdasarkan prinsip birokrasi, mempunyai ruang lingkup cukup luas, menjalankan keputusan-keputusan politik. Sedangkan ilmu pemerintahan berfokus pada penyelenggaraannya. Dan yang kedua, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu negara. Yang ketiga, hubungan ilmu pemerintahan dengan administrasi negara. Hubungan keduanya, administrasi dan politik, merupakan dikotomi, dua bentuk berbeda satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Dilaksanakan atau fungsi pemerintah pertama dalam arti membuat kebijaksanaan dilaksanakan pihak legislatif. Indonesia dilaksanakan bersama pihak eksekutif atau pemerintah dalam arti sempit. Kedua, pelaksanaan kebijaksanaan dilaksanakan pemerintah dalam arti sempit atau eksekutif. Nah, dan yang keempat, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu tata negara. Ilmu pemerintahan sangat erat kaitannya dengan hukum tata negara. Keduanya memiliki objek materi yang sama, yaitu negara. Hukum tata negara, cabang ilmu hukum yang mengkhususkan diri membahas kenegaraan, khusus di bidang pelaksanaan tugas kenegaraan. Dengan demikian, permasalahan yang diprioritaskan dibahas oleh hukum tata negara ada 4. Yang pertama, pembentukan lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi sampai terendah dalam sebuah negara tersebut. Nah, yang kedua, pembentukan konstitusi negara dengan amandemennya ataupun garis-garis besar haluan negara lainnya. Yang ketiga, hukum pembentukan daerah dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerahnya. Dan yang terakhir, hukum pendapatan kewarganegaraan seseorang. Sistem pemerintahan dan model bentuk pemerintahannya. Sistem pemerintahan adalah suatu keseluruhan atau struktur yang bertitik tolak pada tatanan maupun hubungan pemerintahan. Beberapa sistem pemerintahan dan cirinya adalah sebagai berikut. Sistem pemerintahan parlementer, kabinet dibentuk berdasarkan pada kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. 2. Sistem pemerintahan presidensil. Presiden memilih anggota kabinet dan pemimpin kabinet sehingga para menteri bertanggung jawab pada presiden. Yang ketiga, sistem pemerintahan referendum. Pengawasan dilakukan dalam bentuk pengambilan pendapat atau referendum. Beberapa jenis referendum,
referendum obligator, yaitu persetujuan mutlak dari rakyat. Dan yang kedua, referendum fakultatif, yaitu persetujuan yang dilakukan rakyat dikarenakan kurang pentingnya undang-undang. Manfaat dari ilmu pemerintahan. Belajar ilmu pemerintahan memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, analisis, berpikir logis dan kritis, serta dapat menyelesaikan suatu masalah dengan solusi atau problem solving. Berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari lulusan ilmu pemerintahan yakni memiliki wawasan luas, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, berpeluang menjadi anggota legislatif, kemampuan analisa kebijakan publik dan aktivis masyarakat sosial. Jadi kesimpulannya adalah ilmu pemerintahan merupakan bidang yang mengkaji berbagai permasalahan organisasi, administrasi, manajemen, dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi maupun badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Di prodi ilmu pemerintahan kita bisa mempelajari banyak hal, antara lain kemunculan ilmu pemerintahan, paradigma ilmu pemerintahan, sejarah perkembangan ilmu pemerintahan, teori ilmu pemerintahan, dan ilmu lainnya. Definisi negara dan dasar pembentukan negara, bentuk-bentuk negara dan cirinya, sistem pemerintahan dan model bentuk pemerintahannya, manfaat dari ilmu pemerintahan, pemerintah daerah, pengambilan keputusan politik, e-government, e-governance, dan sistem pemerintahan yang unik. Belajar ilmu pemerintahan akan memberikan banyak manfaat, serta tujuan dari mempelajari ilmu pemerintahan secara umum adalah agar dapat memahami teori-teori, bentuk-bentuk, serta proses pemerintah, serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan dalam negeri. Manfaat lain mempelajari ilmu pemerintahan adalah kita sebagai masyarakat bisa ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya mengikuti pemilu atau mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada, taat membayar pajak, serta terbentuknya generasi-generasi penerus yang baik.